Oke, balik lagi di channelnya Fadilah. Hari ini kita akan melanjutkan part 2 yang kemarin tentang Microsoft Excel, beberapa rumus Microsoft Excel yang harus kita ketahui. Kemarin itu ada beberapa rumus, itu ada 7 rumus. Hari ini kita akan melanjutkan beberapa rumus lagi yang harus kalian ketahui. Jadi jangan lupa like terlebih dahulu, jangan lupa subscribe juga. Kita langsung ke Microsoft Excel-nya. Oke, yang pertama kita akan mencoba untuk merubah huruf besar menjadi huruf kecil. Oke, ada huruf-huruf besar di sini, kita rubah menjadi huruf kecil. Bagaimana caranya? Kita pakai formula lower. Pilih sel yang mau dirubah. Kita pilih sel yang ini, kemudian enter. Maka semua hurufnya akan menjadi huruf kecil. Oke. Sekarang kita ke rumus yang kedua. Kita main cepat aja soalnya durasi juga. Sekarang kita akan merubah awal kata menjadi huruf besar dan lainnya menjadi kecil. Oke, maksudnya itu misalkan ini merubah. Kata merubah ini kita rubah M-nya itu menjadi besar. Tapi ini semuanya ya. Karena yang kita blok itu semuanya. Kita menggunakan rumus proper. Klik enter. Nah, maka bisa lihat sendiri M-nya besar, A-nya besar, K-nya besar, nya besar juga, H-nya besar. Itu setiap awal kata menjadi huruf besar, lainnya kecil. Oke, itu begitu. Sekarang kita masuk ke rumus ketiga. Sekarang kita akan masuk ke rumus upper. Ini merubah huruf kecil menjadi huruf besar. Jadi semua huruf kecil ini kita rubah jadi huruf besar. Bagaimana caranya? Seperti itu juga. Oke. Upper. Ini. Kemudian enter. Nah, maka semua huruf kecil di atas tadi menjadi huruf besar. Begitu ya, paham ya? Itu sudah membuat 3 rumus. Oke, sekarang kita akan masuk ke formula selanjutnya. Ini kita menggunakan yang pertama ini formula count dulu. Perlu diingat, count ini hanya menghitung jumlah data atau sel yang berisikan angka. Jadi dia tidak menghitung jumlah data atau sel yang berupa huruf atau kosong. Oke? Coba ya. Kita blok data yang ini, kemudian kita enter. Nah, maka di sini terhitung 7 data yang berisikan angka. Sedangkan jika kita memblok yang sebelahnya menggunakan count, ini, jika kita memblok yang berupa huruf, maka dia akan berhasil 0. Dia tidak bisa menghitung yang berupa huruf. Oke, sekarang kita akan masuk ke count E. Count E ini dia bisa menghitung jumlah data yang berupa huruf dan jumlah data yang berupa angka. Oke. Ini kita coba count E. Kemudian kita blok yang kolom nama. Dan kita enter. Nah, silakan seperti ini kan. Kemudian coba kita yang angka aja, yang bahasa Indonesia. Oke, bisa. Nah, bisa juga kan, sama kan. Atau mau kita coba yang ada huruf sama angkanya sekaligus, seperti yang di kolom sebelahnya lagi. Kita coba ini yang ini ya. Oke. Nah, maka dia bisa kan. Itu adalah count E. Dia bisa menghitung jumlah data atau sel yang ada huruf atau angkanya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke count blank. Count blank ini apa? Dia menghitung jumlah data yang kosong, tidak terisi. Bukan berarti 0 ya, 0 itu termasuk terisi. Jadi kalau dia kosong, dia bisa menghitung dengan menggunakan count blank. Oh, mungkin kita mau menghitung jumlah
tabel yang tidak terisi, bisa menggunakan count blank. Buka kurung seperti biasa. Alah. Kemudian blok. Enter. Di sini terdapat dua sel yang tidak terisi. Oke. Begitulah untuk count E, dan count blank. Selanjutnya kita masuk ke VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, di sini sebenarnya ini sama-sama merupakan fungsi yang mengambil data dari tabel acuan atau tabel bantu. Bedanya, kalau si VLOOKUP ini mengambil data secara vertikal, sedangkan si HLOOKUP ini mengambil data secara horizontal. Oke. Di sini kita memiliki dua tabel acuan atau tabel bantu. Ada tabel acuan yang vertikal, ada tabel acuan yang horizontal. Oke. Di sini kita coba dulu VLOOKUP. Oke. Kita akan mencari nama barang. Nama barang apa nih? Nama barang dari nomor barang A2. Sini sama dengan ini. Oke, buka. Kemudian sini kan ada suggestion atau komennya. Lookup value, kita ambil yang ini. Apa yang jadi kakinya A2 ini. Kemudian bisa menggunakan titik 2 koma atau bisa menggunakan koma, tergantung dari apa yang kalian pakai ya. Kalau di sini saya menggunakan titik 2 koma. Nah, setelah itu kita masukkan tabel yang akan kita cari. Di sini kita pakai menggunakan tabel yang vertikal ini ya. Kita blok semuanya. Oke. Kemudian kita tekan F4. F4 ini untuk apa? Ini untuk solid atau mengunci tabel. Oke. Kemudian kita koma lagi, titik 2 koma. Nah, kemudian kita masukkan karena di sini kita ingin mencari nama barang, kita masukkan kolom yang ingin dicari. Di sini kan ada 3 kolom nih. 1, 2, 3. Ya kan? Karena kita ingin mencari nama barang terletak di kolom kedua. Jadi kita masukkan 2. Oke. Kemudian koma lagi. Kemudian di sini ada perintah untuk true atau false. Oke. Maksudnya true atau false ini, kalau true ini nilai yang mendekati. Jadi kalau false ini nilai yang sesuai. Oke. Biasanya kita menggunakan false. Kalian bisa menulis false atau menulis 0 itu false, 1 itu true, oke? Dan tutup kurung. Kemudian enter. Nah, maka di sini terlihat nama barang untuk nomor A2 adalah kursi. Sini ya, sesuai ya. Kemudian bisa kita scroll. Seperti itu. Kita drag ke bawah. Kemudian kita akan mencari lokasi barang. Sama aja, cuman beda di pencarian kolomnya. Oke? Oke ya? Sama dengan VLOOKUP. Kemudian lookup value-nya, kita ingin mencarinya apa? Nomor barang ya, karena ini key yang paling gampang. Ini key-nya. Kemudian titik 2 koma. Terserah kalian bisa pakai koma atau titik 2 koma. Tapi saya bisanya cuma titik 2 koma. Kemudian lagi blok lagi yang tadi. Blok tabel acuannya. Kemudian F4 untuk memblok. Untuk mengunci, bukan memblok ya, untuk mengunci. Kemudian titik 2 koma. Kemudian masukkan kolom yang referensinya. Di sini kan kolom referensinya, karena kita ingin mencari lokasi barang, kolom referensinya berarti ada di kolom ketiga. Kolom ke satunya nomor barang, kolom kedua nama barang, kolom ketiga lokasi barang. Jadi kita pakai yang kolom ketiga. Tulis 3, kemudian titik 2 koma. Kembali tadi true atau false. Biasanya kita pakai false karena itu nilai yang sesuai. Oke. Tutup. Sekarang nomor barang A2 berada di gudang gudang 1. Nah, ya.
kemudian kita drag ke bawah lagi. Sama semua ya. Oke ya. Sekarang kita masuk ke HLOOKUP. Kalau HLOOKUP adalah horizontal, jadi dia ini horizontal. Sama aja caranya seperti VLOOKUP, cuman bedanya kita ambil dari baris kan. Kalau HLOOKUP dia dari baris, kalau VLOOKUP dia dari kolom. Oke. Dan bedanya dia menyamping dan ke bawah atau turun ke atas. Oke. Selanjutnya sama dengan kemudian masukkan lookup value-nya. Kita pakai yang nomor barang ini, key ini. Ketik 2 koma, kemudian blok tadi. Nah, kemudian F4 untuk mengunci. Oke, kemudian koma lagi. Nah, di sini kan kita ingin mencari nama barang. Nama barang itu berada di baris kedua. Nih, baris yang ini. Oke, di baris kedua. Kita tulis 2. Kemudian koma. Kemudian masukkan tadi true atau false. Oke. Jelas, sekarang yang ini kita buat aja pakai false. Oke, tutup kurung. Nah, di A9 namanya gelas, benar ya, A9 gelas. Oke. Sekarang kita drag apakah yang beda. A1 meja benar, A4 kursi. Ya betul ya. Selanjutnya kita masuk ke lokasi barang, sama aja. Oke, masukkan key-nya, kemudian blok tabelnya, kemudian F4 untuk mengunci, kemudian koma, kemudian lokasi barang berada di baris ke berapa? Ini baris ketiga, tulis 3, ketik 3, kemudian koma, kemudian true atau false, tutup. Nah, inilah dia kira-kira. Kemudian scroll seperti biasa. Oke, cukup sekian video kali ini. Kita sudah belajar banyak rumus dan atau formula Microsoft Excel. Semoga video kali ini atau video part atau sebelumnya memberi manfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jikalau ada kesalahan, tolong di komen di bawah. Karena saya manusia juga memiliki kesalahan. Dan juga apabila suka mohon di like dan juga bantu subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.